Terminal sore itu penuh dengan bau asap knalpot, teriakan calo, dan pedagang kecil yang berusaha mengais rezeki. Namun di balik hiruk-pikuk itu, ada satu bayangan besar yang menakutkan semua orang, Kokop, pemimpin preman terminal yang dikenal brutal. Tubuhnya tinggi besar, penuh tato, dengan tatapan mata seperti binatang buas yang lapar. Orang-orang yang baru sekali melihatnya sudah tahu, tak ada yang berani melawan. Kokop bukan sekadar preman biasa. Ia punya reputasi sebagai penguasa jalanan. Uang keamanan, parkir liar, bahkan pedagang asongan pun harus setor setiap hari. Sopir bus yang mencoba menghindar akan mendapati kaca mobilnya dipecahkan. Pedagang kecil yang telat bayar langsung dihajar di depan umum. Terminal tidak lagi sekadar tempat perhentian, melainkan kerajaan kegelapan milik Kokop. Hari itu, Kokop duduk di bangku kayu reyot dekat pos terminal, sambil menghisap rokok kretek. Di sekelilingnya, belasan anak buahnya berjaga, seolah menandakan bahwa siapapun yang lewat harus tunduk. Setiap sopir yang menyodorkan uang kertas ke tangannya tak berani menatap wajahnya, takut dianggap menantang. Kokop hanya tersenyum miring, menikmati kekuasaan yang ia miliki atas tempat itu. Ada bisikan di antara para sopir dan pedagang, kalau sudah ketemu Kokop, lebih baik jangan macam-macam. Mereka tahu betul bahwa sekali salah langkah, nyawa bisa melayang. Cerita tentang Kokop yang pernah menghajar 3 orang sekaligus dengan tangan kosong masih menjadi legenda di terminal itu. Tak ada polisi yang berani ikut campur, seolah semuanya sudah dibeli dengan uang dan rasa takut. Namun, semakin lama, semakin rakus pula Kokop. Menguasai terminal saja tidak cukup. Ia merasa wilayahnya harus lebih luas. Ia ingin menguasai pasar di dekat terminal, tempat ratusan pedagang berjualan tiap pagi. Di benaknya, uang keamanan dari pasar akan membuat kekuasaannya tak tertandingi. Terminal dan pasar akan jadi ladang emas miliknya. Salah satu anak buahnya berbisik, "Bang, kalau pasar juga kita pegang, kita bisa kuasai semuanya. Nggak ada yang bisa lawan." Kokop hanya tertawa pendek, suara tawanya serak seperti besi beradu. "Betul, mulai besok, kita kasih tahu mereka siapa penguasa di sini. Semua harus setor, tidak ada pengecualian," jawabnya dengan nada dingin. Di antara hiruk-pikuk sore itu, wajah-wajah pedagang kecil tampak pucat. Mereka mendengar kabar bahwa Kokop akan segera merambah ke pasar. Hati mereka berdegup kencang membayangkan nasib kios sederhana mereka. Jika terminal saja sudah berubah jadi neraka, bagaimana dengan pasar tempat mereka mencari nafkah? Dan di saat semua orang menunduk pada kekuasaan Kokop, tak ada yang tahu bahwa sebentar lagi sosok yang selama ini dianggap pedagang biasa akan mengguncang balik kekuasaannya. Tapi untuk saat ini, bayangan Kokop menutup seluruh terminal, bagaikan raja gelap yang baru saja mengumumkan perang. Keesokan paginya, kabar buruk itu jadi kenyataan. Kokop dan anak buahnya muncul di pintu gerbang pasar. Wajah para pedagang seketika memucat, tangan mereka gemetar saat menata dagangan. Beberapa buru-buru menyingkirkan barang dagangan, seolah berharap Kokop tak menghampiri lapak mereka. Namun bayangan hitam yang dibawa Kokop terlalu besar untuk dihindari. Kokop berjalan pelan, langkahnya berat namun mantap, seperti macan kelaparan yang baru saja masuk ke kandang kambing. Anak buahnya berjumlah belasan, membawa balok kayu, rantai, dan senjata tajam yang diselipkan di pinggang. Sorot mata mereka menyapu kios demi kios, mencari mangsa pertama. Suasana pasar yang biasanya riuh kini berubah sunyi, hanya terdengar suara ayam berkokok dari kejauhan. "Dengar baik-baik," teriak Kokop sambil berdiri di tengah pasar. Suaranya bergema, membuat para pedagang makin ketakutan. "Mulai hari ini, pasar ini milik gue. Semua pedagang wajib setor uang keamanan setiap hari. Siapa yang coba-coba membangkang, jangan salahkan kalau dagangannya gue hancurin, atau kepalanya yang gue pecahin." Seorang pedagang sayur tua yang tubuhnya gemetar mencoba memberanikan diri berbicara. "Bang, kami ini hanya pedagang kecil, hasilnya pas-pasan buat makan keluarga." Kalimat itu langsung dipotong dengan tamparan keras dari salah satu anak buah Kokop. Pedagang itu jatuh tersungkur, darah segar mengalir dari bibirnya. Semua orang yang melihat hanya bisa menunduk, tak berani menolong. Kokop terkekeh melihat kejadian itu. "Itu baru contoh kecil. Gue nggak peduli lo miskin atau kaya, kalau mau aman dagang di sini, bayar. Kalau enggak, siap-siap gue buat pasar ini jadi kuburan." Kata-kata Kokop seperti pisau yang menusuk dada para pedagang. Hati mereka menjerit, tapi bibir mereka terbungkam oleh rasa takut.
Sejak hari itu, satu persatu pedagang dipaksa setor uang. Beberapa anak buah Kokop berkeliling membawa kantong plastik hitam, menagih seperti rentenir tanpa hati. Dagangan yang tidak laku pun tetap harus dipalak. Pasar yang dulu jadi tempat mencari rezeki berubah jadi sarang ketakutan. Orang-orang mulai berbisik, pasar akan bernasib sama dengan terminal, jadi kerajaan baru Kokop. Namun di tengah kepanikan itu, ada satu lapak yang berbeda. Lapak daging di sisi barat pasar. Pemiliknya, seorang pria berwajah keras bernama Bang Raga, hanya berdiri diam sambil mengasah pisaunya. Tatapannya tenang, tak ada rasa takut sedikit pun saat anak buah Kokop mendekat. Justru ada sinar dingin di matanya, seakan sudah menunggu kedatangan mereka. Kokop yang menyadari keberanian itu tersenyum sinis. "Heh, tukang daging, gue belum lihat lo setor. Apa lo pikir lo kebal sama aturan gue?" Suara Kokop terdengar seperti tantangan terbuka. Saat itulah, pasar yang tadinya sunyi mulai berdenyut dengan ketegangan baru. Semua orang menahan napas, menunggu apa yang akan dilakukan si pedagang daging yang berani membangkang itu. Pasar mendadak terdiam, semua mata kini tertuju pada Bang Raga, pedagang daging yang berdiri tegap di balik meja kayu penuh potongan sapi segar. Tangannya masih sibuk mengelap pisau panjang yang berkilau terkena cahaya matahari pagi. Wajahnya datar, tidak ada ketakutan sedikit pun, seakan ancaman Kokop hanyalah hembusan angin lalu. Salah satu anak buah Kokop melangkah maju, menghantam meja daging dengan balok kayu. Daging segar berhamburan ke tanah. Para pedagang lain berdesis kaget, ada yang menutup wajah dengan kedua tangan, takut melihat darah baru akan mengalir. Tapi Bang Raga tidak bergeming. Matanya menatap tajam ke arah preman itu, dingin, menusuk sampai membuat lawannya mundur setapak tanpa sadar. "Lo nggak dengar apa kata Bang Kokop? Semua harus setor," teriak preman itu dengan suara parau. Namun Bang Raga hanya menghela napas pelan, lalu berkata dengan suara rendah tapi tegas, "Saya jual daging buat hidup, bukan buat dipalak. Kalau mau makan, beli. Kalau mau berkuasa, jangan di pasar saya." Kalimat itu meledak di telinga para pedagang, seperti petir di siang bolong. Kokop tersentak, matanya menyipit penuh amarah. Baru kali ini ada orang pasar yang berani menantangnya di depan anak buah. "Heh, tukang daging, lo kira lo siapa? Hah?" Kokop melangkah maju, wajahnya mendekat dengan tatapan buas. Suasana pasar makin mencekam, seolah udara ikut menahan napas. Pedagang-pedagang lain menunduk, sebagian berbisik dengan wajah pucat. "Dia gila, dia mati nanti di tangan Kokop." Namun ada juga yang dalam hati diam-diam merasa kagum, sebab selama ini tak ada seorang pun yang berani berkata tidak pada penguasa terminal itu. Bang Raga tidak menjawab, ia hanya tersenyum tipis, lalu melanjutkan mengasah pisaunya. Suara gesekan besi dengan batu asah terdengar jelas. Menyalak di antara keheningan, Kokop yang biasanya ditakuti mulai merasakan ada sesuatu yang janggal, seakan pria ini bukan pedagang biasa. Tapi egonya terlalu besar untuk mundur. "Baiklah," Kokop mendesis. "Kalau lo nggak mau bayar, gue kasih contoh biar yang lain tahu akibatnya." Ia menoleh ke anak buahnya, memberi isyarat. Beberapa preman segera maju, siap menghajar Bang Raga. Para pedagang lain menutup mata, tak sanggup melihat apa yang akan terjadi. Namun di balik tatapan dinginnya, Bang Raga sudah menyiapkan sesuatu. Tangan kirinya menggenggam pisau daging, bukan sekadar alat dagang, melainkan senjata yang pernah menorehkan sejarah kelam di jalanan. Dan dalam keheningan itu, pasar bersiap menyaksikan awal dari perlawanan yang akan mengubah segalanya. Dentum meja kayu yang ditendang anak buah Kokop membuat dagangan daging berhamburan ke tanah. Para pedagang lain menjerit kecil, sebagian buru-buru menyingkir dari lapak Bang Raga. Mereka yakin, sebentar lagi akan ada darah tumpah. Namun Bang Raga tetap berdiri tenang, tangannya masih menggenggam pisau daging yang sinarnya membuat bulu kuduk siapapun meremang. Seorang preman maju dengan wajah pongah, mengayunkan balok kayu ke arah Bang Raga. Sekejap, suara keras terdengar, "Bruk," balok itu terhempas ke tanah. Tangan si preman terkilir setelah dipelintir begitu cepat oleh Bang Raga. Jeritannya melengking, membuat pasar semakin riuh dengan kepanikan. Semua orang kini sadar, pedagang daging ini bukan orang sembarangan. Kokop melihat anak buahnya tergeletak sambil mengerang kesakitan. Wajahnya merah padam menahan malu. Baginya, harga diri seorang pemimpin preman lebih berharga dari apapun. "Kurang ajar," teriak Kokop sambil maju selangkah. Tatapan matanya penuh amarah,
urat lehernya menegang. Ia merasa ditantang di depan umum, sesuatu yang tidak pernah ia biarkan terjadi. Bang Raga menatap dingin, tidak mundur sedikit pun. Suaranya tenang, nyaris datar, "Saya sudah bilang, saya tidak akan bayar. Kalau mau coba paksa, silakan." Kalimat itu terdengar sederhana, tapi bagi Kokop bagaikan tamparan keras di wajahnya. Murka dalam dirinya semakin menjadi-jadi, bagaikan bara yang siap membakar. Para pedagang lain hanya bisa saling pandang dengan wajah panik. Ada yang bergumam, "Dia cari mati, Kokop nggak akan tinggal diam." Ada juga yang diam-diam berharap keberanian Bang Raga mampu menghentikan kerakusan preman itu. Pasar menjadi saksi bisu duel harga diri yang sebentar lagi meletus. "Anak-anak, siapkan semuanya, gue nggak mau lihat pasar ini ngeyel." Kokop berteriak sambil mengangkat tangannya. Puluhan preman yang berjaga di sudut-sudut pasar mulai bergerak maju, membawa balok, rantai, dan golok yang berkilau di bawah sinar matahari. Suara langkah kaki mereka bergema, seperti pasukan siap perang. Bang Raga masih berdiri diam, hanya menggerakkan pisau di tangannya. Senyum tipis terukir di wajahnya, sebuah senyum yang justru membuat bulu kuduk para preman berdiri. Seolah ia sudah pernah menghadapi situasi seperti ini puluhan kali, dan tak pernah sekalipun kalah. Kokop menggertakkan gigi, lalu menatap langsung ke mata Bang Raga. "Gue sumpah, lo bakal gue hancurin, tukang daging. Gue nggak akan berhenti sampai lo nyembah di kaki gue." Namun jauh di dalam dirinya, untuk pertama kali, Kokop merasakan sesuatu yang jarang ia rasakan, kegelisahan. Ada aura dari pedagang daging ini yang membuatnya merinding, seakan berhadapan bukan dengan pedagang biasa, melainkan dengan sosok yang membawa rahasia kelam dari masa lalu. Pagi itu pasar masih tegang setelah insiden semalam. Para pedagang berjualan dengan wajah cemas, sebagian bahkan tak berani buka lapak. Suasana yang biasanya ramai dengan tawar-menawar, kini hanya dipenuhi bisikan-bisikan lirih. Semua orang membicarakan satu nama, Bang Raga, si pedagang daging yang berani menentang Kokop. Dia gila, orang mana berani melawan Kokop di depan anak buahnya. Bisik seorang pedagang sayur sambil menata ikat kangkung. Tangannya bergetar, seolah bayangan wajah Kokop masih menghantuinya. Tapi cara dia banting anak buah Kokop kemarin, itu bukan gerakan orang biasa. "Gue pernah lihat yang begitu, dulu waktu perang antar geng di Tanjung Priok," sahut pedagang lain, matanya menyipit penuh curiga. Ada rasa takut sekaligus kekaguman yang bercampur jadi satu. Di sudut pasar, sekelompok pedagang tua berkumpul sambil berbicara pelan. Mereka saling bertukar cerita tentang bekas luka di lengan Bang Raga, tentang tatapan matanya yang dingin, dan cara dia memegang pisau seolah itu bagian dari tubuhnya. "Dia bukan sekadar pedagang daging, ada masa lalu yang dia sembunyikan," gumam salah satunya dengan wajah serius. Sementara itu, Kokop belum muncul lagi di pasar. Tapi ancamannya masih menggantung di kepala semua orang. Mereka tahu, preman itu tidak akan diam dipermalukan. Cepat atau lambat, ia akan kembali dengan amarah yang lebih besar. Bisikan ketakutan makin menekan hati para pedagang, membuat mereka merasa seakan pasar hanyalah bom waktu yang siap meledak. Meski begitu, ada juga sebagian pedagang yang diam-diam mulai merasa ada harapan. "Kalau Bang Raga bisa lawan mereka, mungkin kita bisa bebas dari palakan," bisik seorang ibu penjual bawang. Namun harapan itu segera ditepis dengan rasa takut. "Tapi, kalau dia kalah, kita semua yang bakal kena imbasnya," jawab yang lain dengan wajah pucat. Bang Raga sendiri tetap berjualan seperti biasa. Ia memotong daging dengan tenang, seakan tak peduli dengan bisikan orang-orang. Tapi sorot matanya tajam, penuh perhitungan. Sesekali ia menoleh ke arah pintu pasar, seperti sudah tahu Kokop pasti akan datang lagi. Setiap gerakannya tenang, tapi terasa seperti seorang prajurit yang menunggu pertempuran besar. Hari itu, pasar tidak lagi hanya tempat jual beli. Pasar telah berubah menjadi panggung ketegangan, tempat bisikan-bisikan tentang siapa sebenarnya Bang Raga semakin meluas. Dan tanpa disadari banyak orang, roda takdir sudah mulai berputar, membawa mereka ke arah pertarungan yang akan mengubah wajah pasar selamanya. Siang itu matahari terik menimpa pasar. Udara panas bercampur bau amis ikan, anyir darah dari kios daging, dan debu yang berterbangan. Para pedagang sudah merasa gelisah sejak pagi. Mereka tahu hari ini bukan hari biasa. Mereka menunggu sesuatu, atau lebih tepatnya, seseorang. Dan benar saja, Kokop datang dengan rombongan lebih besar dari sebelumnya.
Langkah kakinya menggetarkan lantai pasar yang reyot. Wajahnya kelam, penuh amarah yang ditahan sejak dipermalukan kemarin. Di belakangnya, puluhan preman mengikuti dengan balok kayu dan rantai yang bergoyang di tangan. Suasana pasar mendadak membeku. Orang-orang menunduk, pura-pura sibuk menata barang, berharap tak ditarik perhatian. Kokop tidak peduli. Ia berjalan lurus menuju kios daging Bang Raga. Di sana, pria itu masih tenang, sibuk menimbang potongan sapi untuk seorang pelanggan tua. Gerakannya santai, seolah kedatangan Kokop hanyalah gangguan kecil di antara rutinitasnya. Pelanggan itu tampak panik, buru-buru meninggalkan kios begitu sadar siapa yang datang. Lo lagi, suara Kokop serak, seperti petir yang menyambar. Ia menatap tajam ke arah Bang Raga. Kemarin lo bikin malu gue di depan anak-anak. Hari ini, gue pastikan lo nyesel. Suasana pasar semakin hening. Bahkan suara ayam pun seakan terdiam. Bang Raga menaruh pisaunya di atas meja, lalu mengangkat kepalanya perlahan. Tatapannya menembus lurus ke arah Kokop, tanpa gentar sedikit pun. Kalau mau beli daging, silakan antre. Kalau mau pala, saya sudah bilang, cari tempat lain, ucapnya datar. Suaranya tak meninggi, tapi justru ketenangan itu yang membuat semua orang merinding. Kokop tersentak, wajahnya semakin memerah. Belum pernah ada orang yang berani bicara begitu padanya. Anak buahnya mulai ribut, ada yang memukul-mukul balok ke tanah, ada yang mengeluarkan golok dari balik baju. Beberapa pedagang kecil menutup wajah dengan kain, takut melihat darah akan tumpah di depan mata mereka. Namun Bang Raga tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Ia justru berdiri lebih tegak, tangannya kembali meraih pisau panjang di atas meja. Gerakannya begitu tenang, seperti prajurit yang sudah siap berperang. Kilauan mata pisaunya memantul cahaya matahari, membuat Kokop spontan menelan ludah. Pasar itu kini berubah menjadi arena. Semua orang tahu, pertemuan pertama antara Kokop dan Bang Raga ini bukan sekadar adu mulut. Ini adalah pertarungan dua dunia, dunia preman yang rakus akan kekuasaan, melawan dunia seorang pria misterius yang menyimpan rahasia kelam di balik lapak dagingnya. Ketegangan di pasar mencapai puncaknya. Kokop berdiri hanya beberapa langkah dari Bang Raga, urat lehernya menonjol, tatapan matanya seperti ingin menerkam. Suasana hening, hanya terdengar suara detak jantung para pedagang yang menahan napas. Semua orang tahu, bentrokan besar akan pecah. Salah satu preman Kokop, yang bertubuh kekar dengan rantai melilit di tangannya, maju duluan. Biar gue kasih pelajaran buat dia, Bang. Teriaknya, tanpa aba-aba, ia langsung mengayunkan rantai ke arah kepala Bang Raga. Suara rantai mendesing, membuat beberapa pedagang menutup mata ngeri. Namun dalam sekejap, pisau di tangan Bang Raga berkilat. CRESS. Rantai itu terbelah dua, jatuh ke tanah dengan suara besi beradu. Preman itu terperangah, wajahnya pucat seketika. Sebelum sempat bereaksi, tangan Bang Raga bergerak cepat, memelintir lengan lawannya hingga terdengar suara tulang retak. Jeritan panjang menggema, mengguncang seluruh pasar. Orang-orang berteriak panik. Ada yang lari meninggalkan kios, ada yang bersembunyi di balik tumpukan karung beras. Tapi ada juga yang terpaku, tak bisa mengalihkan pandangan dari sosok pedagang daging yang kini berubah menjadi bayangan menakutkan. Kokop terdiam sesaat, kaget dengan apa yang baru saja ia lihat. Anak buahnya yang terkenal brutal tumbang hanya dalam sekejap. Amarah bercampur rasa malu membakar dadanya. Anjing, hajar dia rame-rame, teriak Kokop dengan suara menggelegar. Seketika, 4 preman lain maju bersamaan, membawa balok kayu dan golok yang terhunus. Bang Raga tetap tenang, ia bergerak lincah meski tubuhnya besar. Pisau panjangnya melayang, menangkis balok yang menghantam, lalu menebas tali golok hingga terlepas dari genggaman lawan. Gerakannya cepat, presisi, seperti orang yang sudah ratusan kali bertarung di jalanan. Satu tendangan keras darinya membuat seorang preman terpelanting menabrak meja sayur hingga kacang panjang berhamburan. Pedagang pasar hanya bisa terpana. Bisik-bisik mulai terdengar di antara teriakan panik. Itu bukan gerakan pedagang biasa, dia pasti punya masa lalu kelam, gumam seorang pria tua sambil gemetar. Mereka mulai sadar, Bang Raga menyimpan rahasia yang jauh lebih besar dari yang terlihat. Dan di tengah hiruk pikuk itu, Kokop maju perlahan, wajahnya dipenuhi amarah yang semakin membara. Ia sadar, kali ini bukan sekadar palak memalak. Ini sudah menjadi perang harga diri. Pertarungan besar antara dirinya dan Bang Raga tidak bisa dihindari lagi,
dan pasar akan menjadi saksi darah pertama yang tumpah. Pasar masih berguncang oleh suara teriakan preman yang tumbang satu persatu di tangan Bang Raga. Pisau panjangnya berkilau, bukan hanya sebagai alat potong daging, tapi kini menjadi simbol ketegasan. Tubuh-tubuh besar para preman bergelimpangan di tanah, mengerang kesakitan. Sementara itu, Bang Raga hanya berdiri tegak, dadanya naik turun, tatapannya tetap dingin. Di antara kerumunan pedagang yang bersembunyi, seorang lelaki tua berusia hampir 70 tahun menatap lekat-lekat ke arah Bang Raga. Wajahnya berkerut, matanya berair, seperti menemukan hantu dari masa lalu. Ia berbisik lirih pada kawan di sebelahnya, "Aku kenal gerakan itu, aku kenal cara dia memegang pisau, itu bukan sekadar pedagang daging." Kawan di sebelahnya menoleh bingung. "Maksudmu apa, Pak?" Lelaki tua itu menggenggam kerah bajunya erat, tangannya bergetar. "Dulu, bertahun-tahun lalu, ada seorang panglima geng yang menguasai jalanan Jakarta. Namanya ditakuti semua preman, bahkan polisi pun enggan berurusan. Dia dijuluki Panglima Geng Api." Bisikan itu menyebar cepat di antara pedagang. Dari mulut ke mulut, nama itu berputar seperti angin ribut. Panglima Geng Api, masa iya? Ada yang ternganga tak percaya, ada yang menelan ludah dengan wajah pucat. Tiba-tiba semua mata melihat Bang Raga bukan lagi sebagai pedagang sederhana, tapi sebagai legenda hidup yang menyamar. Sementara itu, Kokop yang masih berdiri dengan rahang mengeras mendengar bisikan itu juga. Ia menoleh ke kanan kiri, wajahnya sedikit goyah. "Apa, Panglima Geng Api?" Sesaat, rasa takut menyusup ke dalam hatinya. Ia pernah mendengar cerita horor tentang seorang panglima geng yang membakar markas lawan hidup-hidup, yang meninggalkan jejak luka di dunia preman. Bang Raga hanya terdiam, tidak mengonfirmasi, tidak pula membantah. Ia menatap Kokop lurus, lalu mengangkat pisaunya perlahan. "Kalau kau tahu siapa aku, maka kau juga tahu apa akibatnya kalau terus mengganggu pasar ini." Suaranya tenang, tapi tiap kata seperti palu godam yang menghantam dada Kokop. Para pedagang berbisik semakin keras. Ada yang mulai menangis, ada yang sujud syukur karena percaya Tuhan mengirimkan pelindung bagi pasar mereka. Yang lain hanya bisa gemetar, tak percaya legenda kelam itu hidup di depan mata mereka, menyamar sebagai tukang daging biasa. Dan sejak hari itu, pasar tak lagi sama. Semua orang tahu, di balik pisau daging dan wajah tenang Bang Raga, tersembunyi sosok panglima jalanan yang pernah menggetarkan dunia hitam. Pertarungan melawan Kokop bukan lagi sekadar melawan preman pasar, ini adalah benturan dua legenda, yang satu haus kuasa, dan yang lain diam-diam menjaga damai dengan tangan berlumur darah masa lalu. Kokop berdiri kaku, wajahnya pucat bercampur merah padam. Bisikan para pedagang soal Panglima Geng Api menusuk telinganya seperti racun. Harga dirinya, yang selama ini ia bangun dengan darah dan ketakutan orang lain, mendadak terasa rapuh di hadapan satu sosok yang selama ini dianggap hanya pedagang daging biasa. Namun Kokop bukan tipe orang yang mudah mundur. Ia mengepalkan tinjunya, mencoba menepis rasa gentar yang muncul. "Legenda, Panglima, gue nggak peduli siapa lo, Bang Raga. Ini zaman gue, bukan zaman lo lagi." Teriaknya lantang, meski di balik suaranya ada getaran samar yang tak bisa ia sembunyikan. Anak buah Kokop yang tersisa menatapnya dengan ragu. Mereka pun mendengar nama itu, Panglima Geng Api, sosok yang dulu kabarnya menghabisi satu geng sendirian di pelabuhan. Tapi loyalitas dan rasa takut pada Kokop membuat mereka tetap diam, menunggu perintah. Kokop menoleh pada mereka, matanya membara. "Jangan biarin pasar ini direbut orang tua berkarat. Malam ini kita kumpulin semua anak dari terminal, dari pangkalan, dari semua jalur. Gue mau 100 orang berkumpul. Kita bakar pasar ini kalau perlu." Suaranya menggema, membuat para pedagang semakin ciut nyali. Bang Raga tidak menanggapi, hanya menatap dengan tatapan dingin yang membuat Kokop semakin tersulut. Pedagang tua yang mengenali identitasnya berbisik pelan, "Kalau Kokop benar-benar bawa 100 orang, pasar ini bisa jadi lautan darah." Bisikan itu membuat wajah-wajah pucat semakin panik, seolah kiamat sudah menunggu di ujung malam. Namun Bang Raga tetap tenang, seperti prajurit yang sudah terbiasa menghadapi serangan besar. Ia menaruh pisaunya di meja, menghela napas panjang. Dalam hatinya, ia tahu masa lalunya sudah tak bisa ia sembunyikan lagi. Jika Kokop memaksa membawa pasukan, maka darah pasti akan tumpah. Tapi kali ini bukan untuk kejayaan geng, melainkan demi melindungi orang-orang tak berdosa. Di sisi lain,
Kokop sudah melangkah pergi bersama rombongannya, wajahnya dipenuhi amarah yang tak terbendung. Setiap langkahnya seperti janji balas dendam yang kelak akan ditebus dengan darah. Ia merasa dipermalukan 2 kali, dan bagi pemimpin brutal sepertinya, hanya ada satu cara menebus, menghancurkan musuh sampai habis. Dan malam itu, pasar bergetar bukan hanya oleh bisikan pedagang, tapi juga oleh bayangan perang besar yang akan segera pecah. Semua orang tahu, esok hari bukan lagi sekadar hari berdagang. Esok adalah hari ujian hidup dan mati, ketika kekejaman Kokop akan berbenturan dengan bara api yang tersimpan dalam diri Bang Raga. Malam itu, pasar yang biasanya sepi setelah matahari tenggelam berubah menjadi lautan api. Kokop benar-benar menepati janjinya. 100 lebih preman dari terminal, pangkalan, dan jalanan sekitarnya berkumpul dengan senjata seadanya, besi, rantai, parang, bahkan botol pecah. Mereka datang sambil berteriak-teriak, membuat pedagang yang masih bertahan di kios hanya bisa menutup pintu sambil berdoa. Cari dia, hancurin semua lapak, malam ini pasar jadi milik kita. Kokop meraung, wajahnya liar seperti binatang buas. Anak buahnya langsung menyebar, menendang kios, merobek tenda, bahkan membakar beberapa lapak kosong untuk menebar ketakutan. Api menjilat langit malam, asapnya menyelimuti udara dengan bau gosong dan teror. Di tengah kekacauan itu, Bang Raga melangkah keluar dari lapaknya. Tubuhnya tegap, wajahnya tenang, seolah api dan teriakan itu bukan apa-apa. Di tangannya hanya sebilah golok daging yang sudah menemaninya bertahun-tahun. Pasar ini bukan tempat kalian berkuasa, ucapnya pelan, tapi cukup keras hingga suara itu menembus kerumunan preman. Teriakan Kokop pecah. Itu dia, bunuh dia. Malam ini Panglima geng api jadi abu. Seketika puluhan preman menyerbu, bagai gelombang hitam yang ingin menenggelamkan seorang diri. Namun Bang Raga bergerak, goloknya melesat cepat, setiap tebasan bukan hanya membelah udara, tapi juga melumpuhkan lawan yang mendekat. Tangan-tangan terkulai, senjata terlepas, jeritan kesakitan memenuhi udara. Preman-preman yang awalnya penuh percaya diri mulai surut, tak menyangka satu orang bisa bergerak seperti badai yang tak terhentikan. Tapi jumlah mereka terlalu banyak. Dari segala arah, preman terus datang. Batu dilempar, rantai berayun, besi menghantam. Bang Raga sempat terkena hantaman di bahu, darah segar mengalir, namun matanya tetap membara. Luka itu justru membuatnya semakin buas, layaknya harimau yang tersakiti. Kokop menyaksikan dari kejauhan, wajahnya berubah pucat tapi gengsi menahannya untuk mundur. Terus, habisin dia, jangan kasih napas, teriaknya, meski di dalam hatinya muncul ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pertempuran malam itu menggetarkan pasar. Api, darah, dan jeritan bercampur jadi satu. Para pedagang yang bersembunyi hanya bisa berdoa sambil menutup telinga, sementara mereka tahu, sejarah sedang ditulis kembali di hadapan mata mereka, perang antara pemimpin preman paling brutal melawan Panglima geng api yang kembali bangkit. Bang Raga berdiri di tengah pasar yang porak-poranda. Tubuhnya penuh luka, bajunya berlumur darah, entah darahnya sendiri atau lawan-lawannya. Puluhan preman tergeletak tak berdaya di sekelilingnya, merintih. Kesakitan, api dari kios yang dibakar menari-nari di belakangnya, menjadikan sosoknya seperti bayangan iblis yang baru turun dari neraka. Semua mata tertuju padanya, dan di balik kerumunan itu, Kokop akhirnya melangkah maju. Akhirnya, tinggal kita berdua, kata Kokop dengan suara rendah, penuh kebencian. Tangannya menggenggam sebilah golok besar, matanya merah seperti binatang liar. Ia menyingkirkan anak buahnya yang masih mencoba menyerang. Mundur kalian, biar aku sendiri yang menghabisinya, teriaknya. Suasana mendadak hening, hanya suara api dan napas terengah-engah yang terdengar. Bang Raga menatapnya, tatapannya dingin. Kau sudah terlalu jauh, Kokop. Pasar ini bukan milikmu. Ini tanah rakyat, bukan tempatmu menebar teror. Suaranya tenang, namun setiap katanya menusuk jantung Kokop. Preman-preman lain hanya bisa menelan ludah, menyadari mereka sedang menyaksikan pertarungan hidup mati dua legenda jalanan. Kokop menerjang lebih dulu. Goloknya berayun deras, menghantam dengan kekuatan penuh, membuat percikan besi beradu memenuhi udara. Bang Raga menangkis dengan gesit, tubuhnya berputar, lalu balas menebas dengan kecepatan kilat. Tubuh mereka bergerak laksana dua macan yang bertarung, setiap ayunan senjata meninggalkan jejak mematikan. Benturan pertama menghasilkan luka di lengan Kokop, darahnya menetes ke tanah. Ia meraung,
amarahnya makin meledak. Kau pikir aku takut darah? Aku sudah hidup dengan darah, Raga. Teriaknya sambil melancarkan serangan bertubi-tubi, menghujani Bang Raga dengan tebasan brutal. Bang Raga terdesak, tapi setiap langkah mundurnya selalu terukur. Meski luka di bahu dan dadanya membuat tubuhnya berat, ia tetap membaca gerakan Kokop dengan tenang. Hingga pada satu momen, ia melihat celah, Kokop terlalu maju, tangannya terbuka. Dalam sekejap, golok Bang Raga menebas, meninggalkan luka dalam di perut lawannya. Kokop terhuyung, wajahnya berubah pucat, tapi ia tidak roboh. Dengan sisa tenaganya, ia menubruk Bang Raga, menjatuhkan keduanya ke tanah berdebu yang bercampur darah. Mereka bergumul, saling pukul, saling cakar, seperti dua binatang buas yang tak mau kalah. Darah bercipratan di tanah pasar, menambah kengerian malam itu. Duel maut itu tak lagi sekadar pertarungan preman. Itu adalah pertarungan harga diri, pertarungan siapa yang layak menguasai, dan siapa yang harus lenyap dari wajah pasar selamanya. Semua orang yang bersembunyi hanya bisa menahan napas, menunggu siapa yang akan bangkit terakhir dari pertarungan berdarah itu. Pertarungan itu semakin liar, kedua tubuh sudah babak belur, darah berceceran membasahi tanah pasar. Nafas Kokop tersengal, matanya memerah penuh dendam. Aku tidak akan mati di tanganmu, Raga. Teriaknya, lalu dengan sisa tenaganya ia mengangkat goloknya tinggi-tinggi. Cahaya api dari kios yang terbakar memantulkan kilat pada mata pisau, membuat suasana semakin mencekam. Bang Raga yang juga terluka parah tetap berdiri tegak, tangannya yang bergetar masih menggenggam erat goloknya. Ia tahu pertarungan ini bukan hanya soal nyawa, tapi soal kehormatan. Dalam hatinya, ia teringat wajah orang-orang pasar, ibu-ibu penjual sayur, bapak-bapak kuli panggul, anak-anak kecil yang bermain di lorong sempit. Semua itu memberinya kekuatan tambahan. Kokop meraung dan melompat menerjang, tebasannya ganas, seolah hendak memutuskan kepala Bang Raga. Tapi pada detik terakhir, Bang Raga merunduk cepat, tubuhnya berputar, lalu goloknya berayun menyilang dari bawah. Terdengar suara besi beradu sekali lagi, kemudian diikuti jeritan panjang yang membuat seluruh pasar terdiam. Golok Bang Raga berhasil menembus dada Kokop. Preman itu terhuyung, matanya membelalak tak percaya. Goloknya terlepas, jatuh menghantam tanah dengan suara berat. Tubuhnya bergetar, lalu darah muncrat dari mulutnya. Ia menatap Bang Raga dengan wajah penuh kebencian sekaligus ketakutan, sebelum akhirnya lututnya goyah dan tubuhnya roboh menghantam tanah pasar yang basah oleh darah. Hening, preman-preman yang tadi menyaksikan langsung mundur selangkah. Mereka tak percaya pemimpin mereka, Kokop sang raja terminal, sang preman paling brutal, tumbang di hadapan seorang pedagang daging yang ternyata panglima geng api. Detik itu juga, aura yang selama ini menakutkan dari Kokop lenyap bersama tubuhnya yang tak lagi bernyawa. Bang Raga berdiri terpaku, dadanya naik turun, nafasnya berat. Tangannya masih berlumuran darah, wajahnya penuh luka. Ia menatap tubuh Kokop yang terbujur kaku, lalu mengangkat kepalanya menatap kerumunan preman lain. Inilah akibat keserakahan. Pasar ini bukan milik kalian. Suaranya bergema, penuh wibawa, membuat sebagian preman menunduk ketakutan. Beberapa preman yang tersisa mencoba kabur, ada yang berlutut memohon ampun, bahkan ada yang menangis melihat pemimpinnya tewas mengenaskan. Mereka sadar, hari itu kejayaan mereka telah runtuh bersama Kokop. Tidak ada lagi yang bisa menguasai pasar dengan cara kejam. Bang Raga akhirnya menjatuhkan goloknya ke tanah, lalu menoleh ke arah para pedagang yang perlahan keluar dari persembunyian. Pasar ini aman, katanya dengan suara serak. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, pasar itu merasakan hening yang benar-benar damai, tanpa teror, tanpa ancaman, hanya meninggalkan harapan baru. Setelah Kokop tergeletak tak bernyawa, suasana pasar hening mencekam. Hanya suara api yang masih membakar kios dan desis angin malam yang terdengar. Preman-preman yang tersisa saling pandang, wajah mereka pucat pasi. Tak ada lagi sorak atau tawa angkuh, hanya ketakutan yang menghantui. Mereka sadar, raja mereka, orang yang selama ini mereka anggap tak terkalahkan, sudah runtuh. Salah satu preman besar yang dikenal bernama Gembrot menjatuhkan pentungan kayu dari tangannya. Suaranya bergetar saat ia berlutut di hadapan Bang Raga. Ampuni kami, Bang, kami hanya ikut-ikutan. Kami pikir Kokop takkan pernah jatuh, katanya, matanya berkaca-kaca. Melihat itu, beberapa preman lain ikut menjatuhkan senjatanya, sebagian bahkan menangis, menyesali kesalahan mereka.
Bang Raga menatap mereka dengan tatapan tajam. Meski tubuhnya penuh luka dan darah, wibawa yang terpancar darinya membuat semua orang menunduk. Kalian tahu berapa banyak pedagang yang menderita karena kalian? Berapa banyak orang yang kehilangan rezekinya gara-gara kalian? Suaranya lantang, menusuk hati para preman. Mereka hanya bisa diam, menundukkan kepala semakin dalam. Tiba-tiba seorang preman muda maju, wajahnya ketakutan. Bang, saya cuma disuruh ikut, saya nggak pernah tega mukulin pedagang. Tolong kasih saya kesempatan berubah, ujarnya sambil terisak. Kata-kata itu membuat suasana jadi haru. Para pedagang yang keluar dari persembunyian menyaksikan pemandangan itu dengan hati campur aduk, antara marah, iba, dan lega. Bang Raga menarik napas panjang. Dalam hatinya, ia sadar dendam tidak akan membawa kedamaian. Ia mendekat pada preman-preman itu, lalu berkata dengan suara lebih tenang, "Kalau kalian benar-benar mau berubah, tinggalkan jalan ini. Pasar ini tidak butuh preman. Pasar butuh orang yang jujur mencari nafkah, sama seperti yang lain." Kata-kata itu terasa seperti tamparan keras bagi mereka. Beberapa preman yang terkenal paling brutal justru menangis sesenggukan. Mereka berlutut, menyesali perbuatan mereka selama ini. Ada yang mencium tanah, ada yang memukul-mukul dadanya sendiri. Seolah semua kebrutalan yang mereka banggakan runtuh digantikan rasa bersalah. Malam itu, di tengah darah dan api, lahirlah penyesalan yang tulus dari orang-orang yang pernah menebar teror. Para pedagang menatap dengan heran. Mereka tidak pernah membayangkan bisa melihat preman-preman yang selama ini ditakuti berubah menjadi seperti anak kecil yang ketakutan. Beberapa pedagang bahkan meneteskan air mata, bukan hanya karena lega, tapi juga karena menyaksikan keajaiban perubahan di depan mata mereka. Bang Raga kemudian berkata lirih namun penuh makna, "Kalau kalian benar-benar mau bertobat, buktikan dengan kerja kalian besok. Pasar ini harus hidup damai. Jangan pernah ada lagi darah tertumpah karena keserakahan." Ucapannya disambut anggukan dari para preman. Malam itu, mereka berjanji dalam hati untuk meninggalkan jalan hitam, sebab mereka tahu, masa kelam mereka runtuh bersamaan dengan kejatuhan Kokop. Keesokan paginya, suasana pasar terasa berbeda. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, para pedagang membuka lapaknya tanpa rasa takut. Tidak ada lagi langkah kaki preman yang biasanya berkeliling meminta jatah. Tidak ada suara ancaman, tidak ada teriakan arogan. Yang terdengar hanyalah riuh rendah pedagang menawarkan dagangannya dan tawa kecil anak-anak yang ikut orang tuanya ke pasar. Preman-preman yang semalam bersujud di hadapan Bang Raga benar-benar menepati janji mereka. Alih-alih meminta uang, mereka membantu para pedagang menata barang dagangan, membersihkan jalanan pasar, dan menjaga keamanan. Para pedagang sempat heran, bahkan ada yang tidak percaya, tapi lambat laun mereka melihat kesungguhan perubahan itu. Bang Raga sendiri hadir di pasar pagi itu, meski tubuhnya masih penuh perban dan luka. Wajahnya lelah, namun matanya tenang. Para pedagang menyambutnya dengan penuh hormat, sebagian bahkan menangis haru. "Bang, pasar ini hidup lagi karena abang," ujar seorang pedagang tua sambil menggenggam tangannya erat. Bang Raga hanya tersenyum tipis, menahan emosi yang bergolak di dadanya. Di tengah keramaian itu, Gembrot, preman paling ditakuti kedua setelah Kokop, mendekat dengan wajah tertunduk. Ia membawa sekeranjang sayur dari pedagang yang semalam ia bantu. "Bang, kami mau belajar cari nafkah dengan cara yang benar. Mungkin ini kecil, tapi kami ingin mulai dari sini," katanya pelan. Bang Raga menepuk bahunya dengan lembut, seolah memberi restu. Malam kelam penuh darah yang mereka lalui seakan menjadi titik balik. Para pedagang mulai percaya bahwa keadilan masih ada. Mereka kembali berani menatap hari dengan harapan. Pasar yang dulu suram kini dipenuhi senyum dan obrolan hangat. Bahkan beberapa pedagang sengaja memasak makanan kecil untuk dibagikan pada para preman yang bertobat, sebagai tanda penerimaan mereka. Bang Raga berdiri di tengah pasar, mengamati semua itu. Hatinya lega, tapi juga waspada. Ia tahu jalan menuju kedamaian tidak akan mudah. Masih ada kemungkinan sisa-sisa kaki tangan Kokop di luar sana yang tidak rela kekuasaan mereka runtuh. Namun untuk saat ini, ia membiarkan dirinya menikmati ketenangan yang telah diperjuangkannya dengan darah dan air mata. Sementara itu, seorang anak kecil mendekat ke Bang Raga, membawa sekerat roti. "Ini buat abang," katanya polos. Bang Raga tersenyum lebar untuk pertama kalinya sejak tragedi itu. Ia menerima roti itu, lalu menatap langit yang cerah,
seolah alam pun ikut merayakan perubahan besar di pasar tersebut. Hari itu, pasar bukan hanya kembali hidup, tapi juga menjadi saksi bahwa bahkan dari kegelapan terdalam, cahaya masih bisa muncul. Semua itu berawal dari keberanian seorang sopir bus biasa yang menolak tunduk pada kezaliman. Dan kini, para pedagang bisa bernafas lega, setidaknya untuk sementara. Beberapa hari setelah pasar kembali damai, kabar tentang runtuhnya kekuasaan Kokop menyebar ke pelosok kota. Namun, ternyata tidak semua kaki tangannya bisa menerima kenyataan. Suatu malam, beberapa orang sisa preman mencoba kembali mengacau. Mereka datang dengan wajah penuh dendam, ingin membalas kekalahan yang dianggap memalukan. Pasar yang mulai pulih pun kembali diliputi ketegangan. Bang Raga yang masih dalam masa pemulihan segera turun tangan. Tubuhnya memang lemah, tapi semangatnya tak pernah padam. Jika kalian masih ingin menjerumuskan diri dalam kegelapan, aku tidak akan ragu berdiri lagi. Teriaknya dengan suara yang lantang. Suara itu membuat para preman sisa Kokop terdiam. Mereka tak melihat seorang sopir bus biasa di hadapan mereka, melainkan sosok yang telah mengubah wajah pasar. Ketegangan itu pecah ketika para preman lama yang sudah bertobat ikut berdiri di belakang Bang Raga. Gembrot maju ke depan, menatap sisa-sisa kawan lamanya. "Cukup, kita sudah terlalu lama hidup dengan darah dan dosa. Kalau kalian masih ingin merusak, kalian akan berhadapan dengan kami," serunya. Kata-kata itu mengguncang hati mereka, karena yang berbicara bukan orang lain, melainkan teman seperjuangan yang dulu sama-sama bergelimang dosa. Pertarungan yang dikhawatirkan tak pernah benar-benar terjadi. Para preman sisa Kokop akhirnya memilih mundur, kalah bukan oleh kekuatan fisik, melainkan oleh kekuatan tekad dan kesadaran. Mereka perlahan meninggalkan pasar, satu demi satu, meninggalkan bayangan dendam yang akhirnya padam dalam keheningan malam. Keesokan harinya, pasar kembali berdetak dengan tenang. Bang Raga berjalan menyusuri lorong-lorong pasar, melihat senyum para pedagang, mendengar tawa anak-anak yang berlarian, dan menyaksikan para mantan preman yang kini sibuk membantu menjaga ketertiban. Air matanya hampir jatuh, bukan karena luka di tubuhnya, melainkan karena lega melihat buah dari perjuangannya. "Bang, pasar ini utang nyawa sama abang," ucap seorang pedagang tua dengan suara parau. Bang Raga hanya tersenyum, lalu menjawab lirih, "Bukan utang sama aku, Pak. Ini hasil keberanian kita semua. Kalau kita bersatu, kejahatan sebesar apapun akan kalah." Kata-kata itu langsung menancap di hati semua orang yang mendengarnya. Sejak hari itu, nama Bang Raga menjadi legenda. Bukan legenda karena keganasan atau kekejaman, melainkan karena keberanian seorang sopir bus biasa yang menolak tunduk pada ketidakadilan. Ia membuktikan bahwa satu orang bisa menjadi cahaya bagi banyak orang, asalkan ia tidak gentar melawan gelap. Pesan moral, keadilan tidak akan pernah lahir dari ketakutan. Selama masih ada keberanian untuk berdiri melawan kezaliman, selalu ada harapan bagi sebuah perubahan. Bahkan orang biasa sekalipun bisa menjadi pahlawan, asalkan hatinya tulus dan langkahnya teguh. Dan pada akhirnya, bukan kekerasan yang benar-benar menang, melainkan keberanian untuk berubah.